biha dengannya wudu. Artinya sesuatu yang sebab-sebab yang menyebabkan wudu itu batal. Wahya arba'atun, ada 4. An-naqidul awal, yang membatalkan yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilaini, keluar sesuatu daripada dua jalan. فمنصوصا لمؤلف هذا الكتاب حفظه الله تعالى لشيخنا المرحوم الحاج محمد رضوان الله التوحيدي، والشيخ سهيل الأمين شيخنا لوالدينا لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأنت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نواقض الوضوء نواقض الوضوء. تعريف النواقض جمع ناقض، وهما يزيل الشيء من أصله، والمراد بها الأسباب التي ينتهي بها الوضوء، وهي 4. نواقض الوضوء, yang membatalkan wudu, beberapa yang membatalkan wudu. Ta'rifun nawaqidi, ta'rif daripada yang membatalkan, jam'u naqidin. An-nawaqid ini adalah jamak daripada kata naqid. Wa huwa, yaitu maksudnya ma yuzilu syai', sesuatu yang menghilangkan akan sesuatu, min aslihi, daripada asalnya. Wal muradu biha, yang dimaksud biha dengannya ini nawaqid adalah al-asbab, yaitu sebab-sebab, allati yang yantahi bihal wudu, yang terhingga biha dengannya wudu. Artinya sesuatu yang sebab-sebab yang menyebabkan wudu itu batal. Wahya arba'atun, ada 4. An-naqidul awal, yang membatalkan yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilaini, keluar sesuatu daripada dua jalan. Keluar sesuatu daripada dua jalan bisa membatalkan wudu. Maksudnya dua jalan itu min qubulin, daripada qubul. Qubul itu kemaluan yang di depan. Au duburin, atau dubur. Rihun, baik itu berupa angin, au ghairuhu, atau selain angin. Apapun yang keluar dari qubul atau dubur itu membatalkan wudu. Sama aja air, atau angin, atau benda sekalipun, itu membatalkan wudu semua. Illal maniyya, kecuali mani, kecuali air mani. Kalau mani tidak membatalkan wudu, cuma mewajibkan mandi, tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Sawa'un akana al-khariju mu'tadan, sama ada yang keluar itu adalah mu'tad, biasa yang keluar yang memang terbiasa keluar dari kubul dan dubur. Am ghairu mu'tadin, artinya tidak biasa. Tiba-tiba yang keluar misalnya kerikil atau apa, tetap membatalkan wudu. Rotban, baik yang basah, am jafan, atau yang kering. Baik ya basah atau kering, itu membatalkan wudu. Terus mas'alatun, satu masalah. Limadzal maniyyu la yunqidul wudu? Kenapa mani itu tidak membatalkan wudu? Kalau kencing membatalkan wudu, kok keluar mani tidak membatalkan wudu? Li'annahu, karena sesungguhnya wudu, mani itu aujaba,
mewajibkan ma huwa a'zamu minal wudu, sesuatu yang ia lebih besar daripada wudu. Nah, jadi karena mani itu mewajibkan yang lebih besar daripada wudu, yaitu wahwal guslu, yaitu mandi. Karena wudu mandi, kan mandi itu lebih besar daripada wudu. Karena keluar mani itu menyebabkan mandi yang lebih besar daripada wudu, maka fala yujibul wudu, maka tidak wajib wudu. Alasannya karena mani itu mewajibkan mandi. Nah, yang lebih besar mandi itu tidak wudu. Oleh sebab itu tidak jadinya wajib wudu. Tidak batal wudunya. Ini kalau yang mani murni keluar, tapi kalau mani bercampur dengan madhi itu batal wudunya. Kalau mani murni itu tidak batalkan wudu. Qaidatun, ada satu kaidah, kullu ma aujaba a'zamal amrayni, setiap sesuatu yang mewajibkan yang lebih besar daripada dua perkara. Setiap yang mewajibkan lebih besar daripada dua perkara, bi khususihi, dengan kekhususannya, lam yujib adwanahuma bi umumi, maka tidak wajib yang lebih ringan daripada keduanya dengan yang lebih umum dengannya. Kal mani, seperti mani. Fa innahu aujaba, karena mani itu mewajibkan a'zamal amrain, yang lebih besar daripada dua perkara, bi khususi, dan kekhususannya, yaitu ahwal ghusl. Ghusl ini kan mandi ini lebih besar daripada wudu. Karena khususannya itu mani. Fala yujibu adwanuha, maka tidak wajib yang lebih rendah daripadanya, wahwal wudu, yaitu wudu, wajib wudu. Bi umumi kaunihi kharijan, dengan umum keadaannya itu keluar. Pokoknya intinya semua yang keluar dari dua jalan ini membatalkan wudu kecuali mani. Kama qala sahibu Sufwatiz Zubat, mujibuhul khariju min sabili ghairu maniyin mujibit taghsili. Mewajibkan wudu adalah al-kharij min sabili, yang keluar daripada jalan, ghairu maniyin, yang bukan mani, mujibit taghsil, yang mewajibkan mandi. An-naqidus tsani, yang membatalkan kedua, zawalul aqli, hilang akal, binaumin, dengan sebab tidur, au ghairi, atau selain tidur. Nah, hilang akal membatalkan wudu dengan sebab apa? Sebab tidur atau selain tidur. Illa, kecuali, binaumin, dengan tidur, qaidin, secara duduk, mumakkinin, yang tetap, maka ada tahu, tempat tidurnya, tempat duduknya, minal ardi, daripada bumi. Kecuali dia tidur dalam keadaan duduk yang tempat duduknya ini masih tetap nempel, tidak tokol, itu tidak membatalkan wudu sekalipun hilang akalnya. Kamu hanya sampai mimpi masalah, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena duduknya tetap. Adapun kalau geser, ya itu batal. Sawa'un ata'adda bi zawalil aqli amla, sama ada ta'adda bi zawalil aqli amla, sama ada dia berlebih-lebihan atau artikan ta'adda, zalim, dengan hilang akalnya atau tidak, atau sengaja menghilangkan akalnya atau tidak. Hilang akalnya dengan sebab mabuk misalnya, karena minuman keras, batal wudu. Wa yakunu zawalul aqli bi naumin aw jununin aw igma'in, adalah hilang akal itu dengan tidur, aw jununin, atau gila, aw igma'in, atau ayan memupuk, aw sukrin, atau mabuk atau mabuk. Sekedar ngantuk, dia batal. Misalnya minum salah mabuk malam misalnya, nah pagi yang sembahyang subuh misalnya, apakah sah wudu atau belum, atau lagu angkan,
engkah nuah Wah tidak misalkan wah biasa engkah segar kan engkah mabuk nih entah engkah telang akan sah tinggal lalu doang ya. iya bersih apa sih kan enak aja sih nih bekas elek di sana betul nih ya kumur kerang sampai bersih dan suci bekas. Nah, sehingga air khamar itu kan najis. Menuduk sah. Nah, berwuduk mana? Terus syurutun naumi syarat tidur alladzi yang la yanqudul wudu'u yang tidak membatalkan wudu arba'atun. Nah, syarat tidur itu tidak membatalkan wudu ada 4 syarat. Jadi dan ada syarat. Yang pertama ayakuna mumakkinan, bahwa ada mumakkinan, dia tetap maq'adatahu akan tempat duduknya minal ardi daripada bumi, tetap nempel. Bi antakuna maq'adatuhu, dengan adalah maq'adatuhu, maq'adahnya. Apa itu maq'adah tempat duduk? Fathatud dubur. Fathatud dubur itu apa namanya? Lipatan duburnya itu multasiqah, nempel. Nah, nempel. Pantat ini nempel bil ardi dengan bumi. Bihaitsu la yumkinu khuruju rihin, sekira-kira tidak mungkin akan keluar angin. Nah, lamun tokol marak meni dan mungkin jak keluar angin. Nah, sak menonton tokol. Menonton kan itu tokol meni. Maka walaupun dia tidur atau sampai bermimpi sekalipun itu tidak membatalkan wudu. Kalau misal posisi dan dia mau kalau sampai nah lamun mau ngangkat dia batal. Mau nyelutuk mengangkat batal. Jadi harus mumakkinan maq'adatuhu min al-ard. Yang kedua, ayyakuna mu'tadilal khilqah, bahwa dia itu normal khilqahnya, bentuk tubuhnya itu mu'tadil, sederhana. Ai laisa mufritan fil badanah, maksudnya mu'tadilal khilqah ini dia tidak terlampau gemuk, wala fin nuhul, tidak juga terlampau kurus. Dia mokoh lalu jadi payah lah lalu senormal berarti lamun mokoh lalu batal, lamun payah lalu batal, tinduk tokoh. Terus yang ketiga, ayyastayqadha 'ala al-hal allati nama 'alayha, yani bahwa dia bangun dari tidurnya, 'alal hali, atas keadaan, allati nama 'alayha, yang ia tidur atasnya. Jadi bangunnya itu sesuai di mana dia tempatnya tidur. Tidak dan turas, berarti kan dia tidak bergerak. Tapi itu tidak turas, berarti kan ada pergerakan batal. Bisa tak nanda tu, iya tak na, turas lah. Itu kan memungkinkan memang dia tidak geser. Yang keempat, alla yukhbirahu ma'sumun, bahwa tidak menginformasikannya oleh orang yang maksum. Maksum itu orang yang terpelihara oleh agama, tidak boleh dibunuh. Itu manusia. Inda ramli bi khuruji rihin min asna'i naumi, dengan keluar angin ketika tidurnya. Dia narak dengan badak bahwa yang ngantuk misal. Namun narak dengan badak berarti batal. Namun narak dengan badak enggak. Wa yakfi 'adlun inda Ibni Hajar, cukup orang yang adil menurut Imam Ibnu Hajar. Penting tidak ada menginformasikannya. Kalau ada berarti batal. An-naqidus salis, yang membatalkan yang ketiga, iltiqa'u, bertemunya, basyaratai, dua kulit, rajulin, laki-laki, wa mura'atin, dan perempuan. Bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan, kabirain, yang sudah besar, ajnabiyaini, yang sudah besar, yang ajnabi, yang bukan mahramnya, min ghairi ha'ilin, tanpa lapis. Jadi kalau menurut ibarat ini ada beberapa syarat baru dia batal wudu dengan persentuhan kulit dengan perempuan. Pertama, syurutu naqdil wudu bil iltiqa'i khamsatun,
syarat-syarat membatalkan wudhu dengan bertemunya dua kulit itu ada 5. Hiya, yaitu pertama, ayyakuna bil basyarati, bahwa ada dengan kulit. Nah, kulit bertemu kulit. Ini kulit, nama kulit. Kharaja bihi sin, keluar bihi dengannya as-sinnu, gigi, wa zufru dan kuku, wa sya'ru dan rambut. Nah, yang disentuh itu adalah kuku, salah satunya kuku, atau salah satunya itu gigi atau rambut. Itu tidak batalkan wudhu, karena itu bukan kulit. Karena itu bukan kulit. Berarti harus kulit. Dua-dua harus kulit. Satu aja tidak kulit, tidak. Harus dua-duanya kulit. Yang kedua, ikhtilaful jinsi. Harus dia berbeda jenis kelaminnya. La naqda bainal mar'atain, tidak batal wudhu bersentuhan antara dua perempuan, warijlaini, dan persentuhan antara dua laki-laki. Wa kadzalikal khuntha lisyak. Begitu juga bersentuhan dengan khuntha, dengan orang yang banci yang belum jelas kelaminnya, lisyaki, karena ragu, karena keraguan tentang jenis kelaminnya. Jadi lamun pada mimama pada nian dan batal. Yang ketiga, ayakuna kabiraini, bahwa ada keduanya itu kabiraini, dia sudah besar. Sak mamuh beli, sak ninah beli. Apa maksudnya kabirain? Ai balagha haddas syahwati, ia sampai oleh keduanya itu haddas syahwati, batasan syahwat, urfan, secara uruf. Bihaitsu law ra'ahuma, dengan sekira-kira andai kata melihat ra'ahuma, melihat keduanya, sahibut tabi'is salim, orang memiliki tabiat yang normal, lashtahahuma lizawaj, niscaya menginginkan akan keduanya untuk dinikahi. Iya kan kabirain. Wa illam yakuna balighaini, sekalipun dia belum balik, bi ihda alamatil bulugh tsalasi, dengan salah satu daripada tanda-tanda balik yang 3. Jadi kalau bersentuhan kulit itu syaratnya harus dia sudah besar. Ndek syarat harus balik. Pokok nak kena kebeli, misalnya kelas 4 SD, kelas 5 SD, no beli. Atau berayan kadang-kadang kan, wahara dengan milik. Batal wudhu. Biro. Batas sih, mun siwa head, haran balik, mun siwa. Lamun ndek dapat balik syarat. Cuma beli nu ukuran wahara dengan dia milik nu ukuran kanak. Tak dengan balik kan. Nah itu disentuh wah 4 kelas 4 SD no. Batal no untuk dengan wah beli. Kecuali mau kode masih kira-kira nih narak dengan wah meletan, ya masih kode ganti. Ya tergantung orang kan beda-beda kadang-kadang. Jadi yang jadi patokannya adalah balagu haddas syahwah. Kira-kira dengan Nina itu dengan mama nih arak kira-kira dengan jak milik. Menarak berarti wah anu kan wah beli. Aku deman balik, enggak kan deman balik. Jadi lain permasalahan balik, permasalahan ini masalah menyentuh. Kalau bersentuhan kulit itu enggak syaratnya balik, tetapi beli nasai dua-dua orang beli. Sakit doang beli, sakit ndek batal. Terus dua-dua. Sak mamah beli, ndek pang harus balik. Kan kenak-kenak kan kelas-kelasan wah tahun berayan kan kelas SD yang kaya batal lah wudhu. Terus yang selanjutnya yang keempat, ayakuna ajnabiyaini, bahwa bersentuhan itu dengan ajnabi. Apa kena ajnabi? Ay laisa bainahum mahramiyah, yang dia tidak ada hubungan mahramnya. Nah, searan mahramnya kan ada balu olah sebagai mahram. Pertama, pitu langan nasab, 7 dari susuan, dan 4 dari pernikahan. Ini mahram ta, sande tekanggo berhari kenci Pertama, lama langan nasab kan nak bersentuhan kenci nak dia batal wudhu. Kedua, anak nina itu anak sak nina kan. Sentuhan kenci anak sak nina dia batal wudhu.
Terus semeton te saknina ukht ndak batal wudu, baik semeton te sekandung, semeton sebapa atau semeton seibu ndak batal wudu. Terus ammah peran bibi teh ndak batal wudu, sentuhan bibit lengan amak atau bibit lengan ina semeton si ina ndak batal wudu lima. Terus bintul akhi anak semeton anak peran duan anak semeton ndak batal wudu, anak semeton soalnya itu paman sih kan ini nanti batal wudu sehingga dia tekanggo melari kunci itu mahram. Terus anak nina isi semeton sak nina ponakan masih kan lagu langan sak nina kemudian anak nina, nah itu semua mahram kita. Andai kata kita bersentuhan kulit dengan dia ini tidak batalkan wudu ya. Sapi itu ini ia teparan langan nasab sab'atun min nasab, pertama ina, kedua anak sak nina, kedua semeton nina, terus bibit tes langan amak, bibit langan ina, terus ponakan telangan semeton sak mama, keponakan nina telangan semeton sak nina. Nah, begitu juga ini kalangan nasab ada namanya mahram dari susuan. Dari susuan pertama misal ibu susuan tuh barang itu nyusu padahal secara darah dan darah hubungan darah itu mahram ketika meladi kuncinya. Kedua anak susuan maksud misal dengan kita maman seninan terbeduan anak lagu susuan, nah nina nanti kanggo melari atau iya ibu susuan dan kanggo melari jika melarang berdua anak susuan kencia anak sak susuan iya seni kok sak mamu itu anak susuan mahramnya. Begitu seterusnya paman susuan, saudara susuan, parang tok nyusu itu mahram selama-lama dia kanggo melari kencia itu namanya mahram. Nah, kalau dia bersentuhan kulit tidak batal wudu. Harap masih selangan pernikahan. Pernikahan 4 loh. Pertama ummu zaujah. Ibu si istri ente mentua. Persentuhan kulit dengan mertua itu tidak batalkan wudu. Mentua senina. Selama-lama dah kamu habis sayang macam anak. Itu mahram. Persentuhan kulit tidak batalkan wudu. Atau bintu zaujah anak isi senina ente anak tere ini menarik itu balu kan dan anak tere itu mahram sentuhan deh. Inak tere mana masih sejauh inak tere zaujatul ab. Terus istri daripada anak tapak dari menantu masih dan batal. Menantu itu mahram. Apa hukum apakah batal wudu bersentuhan ke menantu? Pada mah itu ke mentua dan batal. Nah itu yang sebelum mahram. Jadi saat batalan itu adalah jika dia ajnabi. Ajnabi ini maksudnya orang lain yang bukan mahramnya. Ya kan perempuan senina itu ajnabi. Tidak ada hubungan darah tuh kan kan? Dan darah. Dia sekalipun ya senina, tetapi dia disebut ajnabi orang lain. Batal. Enggak iya sedangkan sarapatan batal, sajauhan dia batal. Marak mentua tuh senina. Ina ansi senina tuh. Dia batal. Mahram tuh. Dia kanggo melari. Janak dia kanggo. Menanak batal. Senina. Lah menina si senina. Dia batal. Selama-lama dia. Walaupun masih. Ya tetap dia selama-lama nih. Jadi mahram selama-lama
Kok sabalu olah saya sebut baru no selama-lama jadi mikro. Arti kalau bersentuhan tidak batal. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan kata-kata kabirain yang sudah besar. Ajnabiyain. Yang kelima ayakuna bi ghairi ha'il, bahwa tiada ada dia tanpa menggunakan lapis. Nah, dan lapis, dan berlapis kan dia batal. Lapis si kain misalnya batal. Fala naqda, maka tidak batal idza kana bainahuma ha'il, jika ada antara keduanya itu ha'il, penghalang, walau raqiqun, sekalipun tipis penghalang. Nah, ini lamun dia ada penghalang dia batal. Masail fil iltiqa. Jadi 5 syarat dari batalan syarat batal bersentuhan dengan ini, dengan ini. Terus masail fil iltiqa, masalah-masalah pada menyentuh, pada bersentuhan. Pertama, lamsul adwil muban, menyentuh anggota yang al-muban, al-mufasil, yang sudah terpotong, terputus. Wah pelang anggota. Idza kana al-mufasil fawqa nisfil jasad, jika ada yang terpisah itu di atas tengah badan, fokus suruh ke atas, kayak dinura iman, misal pelang, fayantaqidu bilamsihi inda Ibnu Hajar, maka batal wudunya dengan menyentuhnya menurut Ibnu Hajar. Saliman pelang atau jari-jari pelang dengan ini batal, sentuh pelang pada lengan awak, batal. Kenapa? Karena ia di atas pusat, ke atas, anggota di atas pusat, ke atas, berarti mulai bawa pusat ndek, lah menuh pelang maksud, bisa amputasi. Wa inda Ramli, menurut Imam Ramli, yantaqidu idza baqiya ismuhu, tetap batal namun Imam Ramli, idza baqiya ismuhu, jika tersisa namanya, bihaitsu yatluqu alaihi ismu untha atau dzakar, sekira-kira masih dinamakan dia perempuan atau laki-laki dengan potongannya itu. Berarti kalau Imam Ramli itu tergantung apakah masih naran nina atau mama pelang nina itu batal. Lagu lamun entah teparan dengan nina dengan mama apa ndek. Nah, jarang sih terjadi. Yang kedua, idza akhbarahu ahadun min naqdi wudu'ihi fayantaqidu idza kana ma'suman inda Ramli wa yakfi inda Ibnu Hajar in kana adlan. Idza akhbarahu, apabila menceritakan akan ia ahadun, oleh seseorang, binaqdi wudu'i, dengan batalnya wudu'nya, batal wudu' sidang, maka wajib terpercaya dengannya. Fayantaqidu, maka batal wudu' idza kana ma'suman, jika ada orang yang menginformasikan itu maksum. Inda Ramli, menurut Ramli, maksumnya jadi terjaga. Wa yakfi inda Ibnu Hajar idza kana adlan, dan cukup bagi Imam Ibnu Hajar jika dia adil. Jadi lah menarik dengan informasi yang batal wudu, namun memang dengan terpercaya, maka batal. Wah ingat nih tahu nek waktu bersentuhan, kok ingat doa waktu bersentuhan kulit dengan ini batal, batal berarti lah menarik dengan sejujur, dengan seadil dan kalau maksiat, dia yang memberikan informasi. Anaqidur rabi, yang membatalkan yang keempat, massu qubulil adami, yaitu menyentuh kemaluan Adam. Kemaluannya disentuh. Betul, tanpa lapis mana? Dengan apa? Au halaqi duburi, atau lingkaran duburnya, lingkaran dubur lubang duburnya betul. Dia sentuh bibatni rohati, dengan perut arrohah, perut telapak tangan, au butunil asabi'i, atau perut jari-jari tangan. Nah, ini kena perut jari tangan, soalnya seperti ini itu. Ya sentuh, atau perut telapak perut ini jari-jari. Ya sentuh kemaluan
Kemaluan apa itu kubulnya atau dubur. Maksud kemaluanmu lulun betul bahasa. Kalau yang lain itu enggak batal. Sak lulunan no. Apa sih itu penis loh. Itu kalau disentuh. Kalau selain itu enggak batal. Kalau misal de anak misal Batal. batal. Itu disentuh sedengan dia batal. Dia sentuh pertemaman disentuh sedengan dia batal itu ya batal. Sak nyentuh batal. Jadi walaupun tanah rodek batal. Walaupun kena kode. Pokok manusia. Wahuna yang kudu al-wudu'ul mas dunal mamsus. Di sini batal wudunya orang yang menyentuh, bukan wudunya orang yang disentuh. Pertanyaan baru nih. Terus wal 'udwul munfasil min qubulin aw duburin, anggota yang terpisah daripada kubul atau dubur, yunqadu bimasih, membatalkan yang menyentuhnya, in baqiyasmuhu, jika tersisa, jika tetap namanya. Nah ini paparan ini dengan pelang misalnya, kemaluan, pelembut demak. Apakah batal wudhu? Nah tidak, bukan demak. No? Masih haram nama dari kubul batal. Kamu nukah naran kubul, misalnya jadi mainan kunci, misalnya. Makan dia batal. Jadi batal. Al-qubul, apa kan qubul? Al-zakar faqad, zakar saja maksudnya. Zakarnya saja. Dunal khusyatain, bukan kedua pelirnya, pelir testis, bukan itu telur nun dia batal. Wa sya'ril anati, dan bulu kemaluan itu tidak membatalkan. Bukan bulu nun itu batal. Kalau dengan ini sampai keparnaran kubul yang membatalkan, itu tempat bertemunya dua bibir kemaluannya. Itu. Kalau atas enggak satu pertemuan dua bibir kemaluannya, itulah yang membatalkan wudu jika disentuh. Adapun bagian atas atau ini selain dia batal pada mereka itu. Harus jelas kan batalan kan, lemparan lah pun batalan. Dan itu tanpa lapis. Nah, membiarkan halaqatul dubur adalah multaqal manfadh alladhi yakhruju minhu kharij min as-safha, tempat bertemunya lubang, yakhruju minhu kharij, yang keluar daripadanya sesuatu yang keluar, duna safha, bukan safha. Nah, mendaran dubur no, misalnya tadi, nah bisa ini ya batal. Namun lainan det lowangan betul. Namun saktian jande atau sofhah lipatan dubur itu tidak batalkan. Sak batalan no dek lowangan. Apa sih itu membatal? Batnur rohah, perut telapak tangan. Ini perut telapak tangan. Au butunil asabi, atau perut jari-jari. Ya, huwal juz'ul ladzi yastatir, yaitu bagian yang tertutup inda wad'i ihdar rohatain, ketika meletakkan salah satu daripada dua telapak tangan alal ukhra, atas yang lain, ma'a tahamulin yasir, beserta tahamul, agak ditekan sedikit misalnya. Biasa anda sengketan ya sambataran. Biasa anda sengketan ketika temannya. Namun sentuh sini tidak batal. Sengketan. Nama sambataran ni. Pokok nama temannya. Nam biasa sengketan tidak batal. Mensak tidak sengketan ya sambataran. Kalau aku mana kayak itu ngapa pun dia. Itu apa ketentuan. Al-farqu bainal mas wal lams, perbedaan antara menyentuh mas dan bersentuhan. Menyentuh dan bersentuh. Mas itu maksud bersentuhan kulit. Lamsu itu bersentuhan kulit. Kalau mas menyentuh kemaluan. Al-mas yang khidul mas dunal mamsus,
Kalau emas menyentuh kemaluan itu membatalkan, orang yang menyentuh saja batal, kalau orang yang disentuh tidak batal. Tapi kalau bersemunya ada kulit itu yang menyentuh yang disentuh batal. Sentuh sini batal, dua-dua batal. Ini ada saja nyentuh doang. Terus emas khosun bibatni rohah butin khusus bayar dengan perut telapak tangan dan perut jari-jari doang. Lamun menyentuh dengan perempuan itu ndak napang mana membe kulit penting batal. Lagu lama masalah kemaluan. Terus mas la yushtaratu ikhtilaful jins, tidak disyaratkan berbedanya jenis kelamin. Mama patah mama ni salah sentuh kemaluan mama, si mama patah mama batal, dia harus nina salah sentuh. Beda kaca nyentuh nyentuh sentuhan kulit kan harus berbeda jenis kelamin. Namun mama kan dan batal kita bersentuhan sama mama. Iya beda. Lama masalah menyentuh kemaluan, mutlak. Nina ke mama. Mama nyentuh kemaluan mama batal. Nina nyentuh kemaluan Nina batal. Yang menyentuh aja yang batal, bukan yang disentuh. Iya. Lamun masalahnya nyentuh kemaluan. Yang disentuh enggak batal. Kecuali yang disentuh kemaluan perempuan misalkan. Menurut disentuh doang batal. Enggak dua. La yushtaratu adamul mahramiyah, tidak disyaratkan tidak ada hubungan mahram. Dia syarat anak doang sak mahram tah. Sentuh teh kemaluan batal untuk itu. Lang beda kan bantu sentuhan kulit kan harusnya bukan mahram, harus ajnabi. Nah. Terus al-'adhul munfasil yang qudu in baqiyasmu. Nah, anggota yang terpisah itu membatalkan wudu jika namanya tetap baru. La yushtaratu baqal ismi inda Ibnu Hajar. Namun masalah bersentuhan kulit itu tidak disyaratkan harus tetap namanya. Tapi ini jarang terjadi. Wa yushtaratu inda Ramli. Yang ketujuh yakunu min syakhsin wahid. Adalah dia bisa jadi dari satu orang. Bisa dia batal puasa, batal wudu, ya sentuh sendiri, duen. Batal kan? Sentuh dengan batal, nyentuh diri batal. Beda lamun bersentuhan kulit, la budda min syakhsain fa aktsar. Enggak boleh tidak harus dua orang kan? Sentuh itu biasa kan dia, Bang. Sentuh dengan baru batal. Sadinnya kan? Yang kedelapan yaqtasu bil farj. Lamun menyentuh mas khusus untuk faraj, bulan dubur doang. Lam menyentuh persentuhan kulit la yukhtassu bil farj, tidak dikhususkan pada faraj saja, pada kemaluan saja. Tapi umum yang penting kulit. Kalau masalah nyentuh kemaluan ya khusus kemaluan. Ya beda. Nah, babul istinja insyaallah lima bahas babul istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وبركاته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك لا تهد سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.